Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indozasi. Di tahun 2022, perusahaan intelijen Amerika Serikat menyebut jika Indonesia haramkan Natuna dikuasai asing, terutama Cina, karena tak ingin mimpi buruk negeri ini menjadi kenyataan. Indonesia mati-matian berusaha agar Natuna tak jatuh ke tangan Cina. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan risiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan kemungkinan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut. Di samping itu, jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara, rudal, dan radar Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militer hingga Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Peta tersebut yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional menggambarkan jangkauan senjata dan radar Tiongkok yang dikerahkan di berbagai pulau kecil dan terumbu karang di Laut Cina Selatan. Misalnya, mengklik tab pesawat pengebom, peta menunjukkan bahwa pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wudi, sekitar 400 mil dari Hong Kong, dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan sejauh selatan Singapura. Pengiriman penting rute melalui Selat Malaka dan ibu kota Indonesia, Jakarta. Pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, dan Laut Jawa, serta ke timur Filipina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina. Rudal anti kapal dan anti pesawat Tiongkok yang dikerahkan di Kepulauan Spratly, yang merupakan sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan, juga dapat menutupi sebagian besar wilayah. Dari Mrs. Reef, sekitar 900 mil tenggara Hong Kong dan sekitar 500 hingga 600 mil dari Manila, dan kota Ho Chi Minh, YJ-62 dan YJ-12B, rudal jelajah anti kapal dapat menyerang sejauh pantai Vietnam, Brunei, dan Filipina Pulau Palawan. Rudal permukaan ke udara HQ-9 akan menutupi wilayah udara di sekitar pulau dan terumbu karang yang dikuasai Cina. Maka tak heran jika kini Indonesia mati-matian menjaga Natuna agar tak jebol, bahkan sampai memborong banyak alutsista untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia tak mau warga negaranya harus menghadapi aparat Cina di Natuna Utara. Sebagai gantinya, Indonesia memperkuat Pulau Natuna dengan segala perangkat militer. Analis pertahanan Ridwan Rahmat mengungkapkan jika Natuna saat ini jauh lebih siap dan menghadapi eskalasi yang disebabkan Cina, termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Pembangunan pangkalan kapal selam Indonesia di Natuna menyita perhatian media Korea Selatan. Angkatan Laut Indonesia mulai membangun pangkalan khusus kapal selam di Kepulauan Natuna dengan biaya 40 juta dolar atau sekitar 44,7 miliar won. Ini sekitar 5 tahun setelah laporan pertama bahwa pemerintah Indonesia berencana membangun pangkalan kapal selam di Kepulauan Natuna, pertama kali diterbitkan pada tahun 2016. Tak tanggung-tanggung, media Korsel menyebut pembangunan pangkalan selam Indonesia ini sebagai proyek besar.